Ya, terima kasih Komisi 2 DPR RI yang memberikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu. Kami hormati pimpinan Komisi 2 DPR RI dan secara khusus orang tua kami, Om Longki, yang telah mengupayakan persoalan ini sampai di meja pimpinan Komisi 2 DPR RI. Juga terima kasih yang terhormat Ibu Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Ibu Reni, yang terus mempersamai kami masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak kami yang telah dilanggar oleh para biadab neokolonialisme yang hadir memenjarakan kami masyarakat. Jawa Bati Poso, terima kasih Bu. Untuk pertama kalinya saya ketemu Ibu dalam persoalan ini. Izinkan saya, Christian Toibo, saya masyarakat Petani Penggarap, masyarakat desa Watu tahu, saya baru bebas dari penjara Pak. Saya dipenjarakan oleh Bank Tanah karena saya membela hak asasi saya atas ruang hidup saya. Yang saya mau katakan saja di tempat ini, saya kaget Pak hari ini. Ternyata Bupati Poso telah menandatangani daripada reforma agraria dimaksud. Saya akan bertanya saat ini, sejak kapan Ibu Bupati Poso turun ke tempat kami untuk melakukan sosialisasi? Kami masyarakat adat desa Watu tahu, saya sampaikan Pak, kami adalah masyarakat desa yang telah menguasai tanah ini sejak leluhur. Jauh 3.000 tahun sebelum Indonesia merdeka, sesuai dengan umur megalit patung arca di Sulawesi Tengah di Kabupaten Poso Pak. Nenek moyang kami sudah menguasai tanah ini. Ini saya perjelas. Sebelum NKRI merdeka terbentuk, nenek moyang kami sudah berlapis ribuan tahun bermukim di sana. Pada tahun 95, Pak, tahun 90, saya masih SMP waktu itu Pak. Datanglah BPN Poso, Pak Ali Hadu, saya ingat waktu itu, untuk melakukan inventarisasi terkait kedatangan Haspam. Kami terima Haspam ini Pak, karena saat itu kami tidak berani melawan pemerintah Orde Baru. Jalannya waktu, tanah kami ini Pak, kami perjelas. Haspam itu datang di tempat kami Pak melakukan inventarisasi dan kami terima. Karena itu sesuai dengan hukum dan kami layakan, kami serahkan. Artinya ada ganti rugi tanaman yang dilakukan oleh Haspam waktu itu dan BPN Poso, dan terjadi penyerahan dari leluhur kami, itu pertanda bahwa ini adalah bukan tanah negara bebas, tetapi ini adalah lahan komunal etnis Tope Kurehua yang kami duduki sejak zaman prasejarah sebelum Indonesia ini ada. Kemudian saya lanjutkan. Kami masyarakat, secara khusus saya mewakili 5 desa, kami konsolidasi di sana. Apa iya benar Kalimago itu menyerahkan tanahnya untuk direforma? Adakah bapak-bapak, ibu-ibu hadir melihat masyarakat yang digusur tanaman coklatnya, tanaman kakaonya, tanaman kopinya, digusur oleh Bank Tanah? Kami diintimidasi. Saya sendiri harus mengalami di penjara 97 hari Pak, di rutan Poso, karena saya harus berjibaku mempertahankan hak-hak asasi saya atas ruang hidup saya. Saya petani penggarap. Saya sampaikan Pak di forum yang terhormat ini, kami masyarakat etnis Tope Kurehua, kami adalah masyarakat yang taat dengan hukum. Dihadirkan transmigrasi di wilayah kami Pak, kami terima 2 kali Taman Nasional Lorelindo yang secara de facto oleh UNESCO ditetapkan tahun 1977 sebagai dalam perjanjian Man and Biosphere. Kami hargai Pak. Ini Pak orang yang dipenjara masyarakat yang miskin ini, yang menggagas supaya masyarakat jangan rambat Taman Nasional itu. Tetapi hari ini Pak, yang terjadi di hadapan kami, tanah yang kami usahakan selama ini sebagai sumber utama penghidupan keluarga kami harus dirampas oleh Badan Bank Tanah yang tidak jelas statusnya sampai hari ini di hadapan kami. Kami perjuangkan tapi kami harus dipenjara. Saya tekankan di depan Dewan yang terhormat ini, satu jangkar pun kami masyarakat Topekotnya akan menurut kami siap mati di atas tanah kami daripada dipermalukan oleh bangsa sendiri. Saya pertegas nih Pak, kali ini bukan pertama kami datang ke Jakarta Pak pimpinan Komisi 2. Kami sudah datang hearing ke ATR BPN, ke Komnas HAM, kemanapun, tetapi lagi-lagi kami tidak didengarkan Pak. Mungkin ini yang terakhir kami datang di tempat ini. Apakah pemerintah ini tetap akan dengar suara ini? Sekembalinya dari sini Pak, saya tekankan kami mempertahankan tanah kami apapun yang terjadi. Sebenarnya Pak pimpinan komisi yang kami hormati,
Kami ini masyarakat paling bisa diatur, Pak. Yang penting jelas regulasinya. Saya ungkap fakta di sini. Nanti sebentar, karena ini berbicara koalisi, Pak Ketua, maka mungkin ada satu teman saya lagi yang akan berbicara. Saya di sini hanya mengantarkan persoalan ini agar jelas. Kemudian saya tambahkan sedikit. Kenapa tadi ada pernyataan ada jual tumpang tindih lahan di atas ini? Selama ini, Pak, kami tunggu dari Pemda Poso. Mana itu Satgas Mafia Tanah yang dibilang-bilang menakut-nakuti masyarakat? Mana? Bentuk itu, nyatakan di hadapan masyarakat. Siapa sebenarnya yang jadi mafia tanah di atas tanah ini? Kami masyarakat siap menyandingkan data kami, Pak. Kami tunggu. Saya harus mendekam di penjara, Pak. Cuma satu hal saya katakan, Tuhan yang saya sembah, Tuhan Yesus tidak mungkin akan membiarkan hak-hak masyarakat kami harus dirampas. Dan di depan Komisi 2 saat ini saya sampaikan bahwa dengan dipatoknya tanah pertanian, perkebunan, peternakan kami, etnis masyarakat Dope Kurehua, maka hak asasi atas ruang hidup kami telah dirampas dan diinjak-injak oleh Badan Bank Tanah. Pak Komisi 2 yang terhormat, saya ini hanya sebagian kecil dari masyarakat Nusantara Indonesia ini yang mengalami kolaps, chaos dengan Bank Tanah. Hari ini teman-teman di Cianjur, sementara dikriminalisasi, teman-teman Malaysia di Sulawesi Selatan, sementara menghadapi persoalan yang sama karena tanah mereka diklaim sepihak oleh Bank Tanah. Orang pertama dipenjarakan Bank Tanah, Pak, saya. Dan saya janji kepada komunitas saya tidak akan pernah mundur dalam hal ini. Saya hanya petani miskin, Pak. Saya hanya petani penggarap yang mengharapkan saya harus cari pagi makan sore dari atas tanah hak saya yang turun-temurun diberikan oleh nenek moyang saya. Itu yang saya harus sampaikan saat ini. Dan perlu kita ketahui bersama, tahu tidak, tanah yang diklaim ini itu diperuntukkan oleh Bank Tanah untuk TH Group Vietnam 3.500 hektar peternakan sapi perah. Kemudian akan diberikan kepada Universitas Hasanuddin 1.000 hektar. Kemudian akan diberikan kepada Pusdiklat Brimob Wilayah Timur 200 hektar. Kemudian akan dijadikan lapangan golf 500 hektar. Kemudian kompi pertanian TNI Angkatan Darat. Dan masyarakat hanya akan diberikan 1.500. Pak, di sana itu ada kurang lebih 4.000 nyawa yang bergantung atas tanah ini, Pak. Dan yang paling mengerikan, sesuai presentasi dari Badan Bank Tanah di depan gubernur kami, Bank Tanah mengatakan bahwa mereka sudah melakukan inventarisasi dan sudah bekerja sama dengan Pemda setempat dan ditemukan fakta bahwa tidak adanya masyarakat hukum adat yang mendiami lembah Pekurehua, yang mendiami tanah yang kami maksudkan ini tadi. Kami merencanakan, Pak Komisi 2, jika suara kami tidak dengar tempat ini, kami akan melaporkan pelanggaran atas ruang hidup kami ke Pengadilan HAM Internasional. Kami janji, Pak. Kami janji kalau tidak didengarkan kami. Kemudian, saya perlu sampaikan saat ini, sesuai dengan fakta persidangan ketika saya disidang di Pengadilan Negeri Poso, ternyata dihadirkan saksi kunci dari Kanta Poso. Dan apa yang terjadi, Pak? Terungkap bahwa Bank Tanah telah berbohong. Dia menyatakan bahwa lokasi ini telah clean and clear. Sudah mengganti rugi kerugian masyarakat. Hari ini penggusuran besar-besaran di Desa Kalimbago, Pak. Rakyat menangis. Pernahkah pemerintah Kabupaten Poso melihat rakyat yang miskin itu dikatakan digadang-gadang itu yang jelas apa yang semua? Yang paling mengerikan, Pak, Bank Tanah mengatakan bahwa tanah ini dipersiapkan untuk masyarakat eks kerusuhan Poso. Saya sampaikan tempat ini, Pak, Bank Tanah tidak boleh bilang ungkap-ungkap masalah kerusuhan Poso, Pak. Dia tahu apa dengan kerusuhan Poso. Ini yang saya harus sampaikan. Dan pada saat ini, pimpinan Komisi 2 DPR RI yang terhormat, izinkan saya, masyarakat kecil, jauh-jauh, Pak, kami berangkat dari desa kami, dari pelosok Pekurehua ini, Pak. Pekurehua ini adalah tempat patung-patung arca-arca yang Bapak-Bapak mungkin pernah lihat, dan itu hanya ada di Pekurehua, Pak. Tidak ada di belahan manapun di Indonesia ini. Bahkan di dunia ini hanya ada satu tempat di Pulau Paskas. Dan yang paling banyak mendominasi itu ada di lembah saya, Pak. Di atas tanah itu. Walaupun kami tidak pernah diakui oleh siapapun di atas negeri ini bahwa kami ini adalah etnis Dope Kurehua dalam masyarakat adat. Tetapi itu tidak akan pernah mengurangi semangat kami. Izinkan, Pak, saya menyampaikan kepada Bapak sebagai Komisi 2 pimpinan untuk meninjau langsung lapangan
meninjau langsung ke lapangan yang dilihat. Bapak akan lihat, Pak, seperti laporan Bank Tanah bahwa tanah ini adalah tanah terlantar. Itu tidak benar, Pak. Di sana saya katakan 4.000-an nyawa bergantung saat ini atas tanah ini. Dan juga kami meminta kepada siapapun hadirin sekalian ada di tempat ini, mari kita meninjau daripada Badan Bank Tanah, yang dimana-mana tidak ada satupun bank tanah di Indonesia ini yang baik, semua bermasalah. Semua bermasalah bank tanah ini dimanapun hari ini. Dan ada titipan salam dari kawan-kawan hari ini, ada kurang lebih 3.000-an masyarakat, Pak, menitipkan salam kepada saya agar kiranya dapat dipertimbangkan daripada nasib kami. Terima kasih, dan saya berikan ruang sebentar kepada rekan saya dari Koalisi Kawal Pekurehwa akan menunjukkan peta penguasaan yang diklaim oleh Badan Bank Tanah. Silakan. Pilih satu orang, saya persilakan ya. Iya. Salam damai sejahtera yang terhormat pimpinan Komisi 2 DPR RI, yang terhormat Wakil Gubernur Sulawesi Tengah bersama Satgas yang hadir pada saat ini, dan seluruh hadirin yang hadir saat ini. Izin kami berbicara pada saat ini. Jauh-jauh kami meninggalkan keluarga kami dari Lembah Pekurehwa. Kami menyampaikan keluhan hati kaum perempuan yang tertindas di rumah sendiri. Ruang hidup kami dirampas, Pak. Anak-anak kami tidak bisa bersekolah karena kebijakan yang tidak berpihak kepada orang kecil saat ini. Susah payah, Pak, saya sampai di Jakarta untuk sesuap nasi untuk anak-anak saya. Menyampaikan jeritan hati kami seorang perempuan yang tertindas saat ini. Sementara kepada kepala daerah tidak pernah melihat rintihan hati kami sebagai perempuan. Saat ini saya menyampaikan, saya pertegas saat ini, Pak, cabut hak HPL Badan Bank Tanah yang ada di Lembah Pekurehwa demi masa depan anak-anak kami. Haruskah kami jadi tamu di rumah sendiri? Sudah cukup pembodohan selama ini. Kami tidak ingin lagi diperbodohkan dari turun-temurun di tanah sendiri. Lebih baik putih tulang berkanjang tanah daripada putih mata dijajah di tanah sendiri. Walaupun dengan keterbatasan ekonomi, Pak, saya hadir di tempat ini mewakili suara perempuan yang ada di Lembah Napu. Kami tidak bisa lagi membantu menghidupi keluarga kami karena kami tertindas dengan hadirnya Bank Tanah. Tetapi pemerintah daerah tidak pernah hadir memberi solusi kepada kami masyarakat yang tertindas saat ini. Suami saya di penjara 3 bulan lebih, Pak. Saya makan gaji di Kota Poso untuk kelanjutan keluarga saya, untuk menghidupi ekonomi saya. Tetapi pemerintah daerah tidak pernah melihat itu. Memilukan, Pak, apa yang saya alami sebagai perempuan. Saya menangis saat ini demi kepentingan orang banyak, demi kepentingan perempuan. Saya tinggalkan keluarga saya dengan segala keterbatasan hidup. Saya berharap, Pak, suara perempuan harus didengar juga hari ini. Kehadiran Badan Bank Tanah di Lembah Napu bukan menghadirkan kesejahteraan bagi kaum perempuan,
tetapi akan menghadirkan keterlantaran anak-anak sekolah kami untuk bangsa dan negara. Bukan kebijakan yang kami terima hari ini, tapi penindasan di atas tanah kami. Sampai-sampai Bang Tanah mengatakan kepada saya, Ibu bisa menggarap tanahnya Ibu. 3 tahun saja Bu, bisa panen kopi. Sesudah itu kami ambil. Saya mau kemana Pak hari ini kalau saya tidak berjuang? Saya mau bawa di mana keluarga saya kalau saya tidak berjuang? Ruang hidup kami dirampas hari ini. Saya memohon dengan segala kerendahan hati saya sebagai kaum perempuan. Dengarkan jeritan hati kami Pak bersama anak-anak kami. Terima kasih.